Episode 2021-2025. Saat dia melangkah ke lautan kabut, tepat di tepinya, konsentrasi Yuan Chen tiba-tiba meningkat lebih dari 10 kali lipat. Sejauh mata memandang, Yuan Chen yang terlalu tebal muncul dalam bentuk kabut abu-abu, menghalangi cahaya dan suara, menelan segala bentuk nafas, nafas kehidupan, nafas jiwa, dan bahkan energi dalam yang dilepaskan. Dengan kata lain, di Yuan Chen, tidak hanya perasaan spiritual, tetapi juga kekuatan misterius akan ditekan hingga tingkat yang berbeda-beda. Semakin rendah level Suandao, semakin tinggi tingkat penindasannya. Melahap kehidupan, menekan rasa spiritual dan kekuatan yang mendalam, ini sebenarnya mengingatkan Yun Ce pada wilayah Dewa Utara yang dipenuhi dengan aura gelap. Namun dari segi level, aura gelap wilayah Dewa Utara secara alami jauh dari sebanding dengan Yuan Chen. Dia berjalan perlahan di lautan kabut, dunia menjadi sangat sunyi, dan suara langkah kakinya, yang telah ditekan hingga tingkat yang sangat rendah, begitu jelas hingga menggetarkan hati. Bumi di sini berwarna abu-abu kehitaman, dan bebatuan berwarna abu-abu kehitaman. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, dan berbagai batuan aneh, yang telah terkikis seluruhnya oleh Yuan Chen adalah keberadaan utama lautan kabut. Mereka tersebar padat atau tingginya beberapa mil. Dilihat dari kejauhan, mereka tampak tertutup berkeping-keping. Hutan gelap diselimuti kabut abu-abu. Ini hanyalah tepi lautan kabut, dan sudah mengartikan kata, tak bernyawa, secara ekstrim. Dia tidak punya cara untuk memprediksi, ekologi, seperti apa yang ada di kedalaman lautan kabut, atau bahkan bagian terdalam. Apa yang sedang kamu lakukan? Suara peri lembut yang tiba-tiba terdengar membuat Yun Ce yang sedang berkonsentrasi hampir merinding. Dia menahan keinginan untuk meludahi wajah Dewa Pencipta ini, dan berkata dengan sangat tenang, saya sedang menguji penindasan nafas hidup dan perasaan spiritual saya oleh Yuan Chen di sini. Dia mengulurkan lengannya, dan saat telapak tangannya bergerak ke depan, debu jurang berkabut di depannya perlahan menyebar, menjadi terlihat jelas. Dan dengan kemauan Yun Ce, kecepatan melarikan diri Yuan Chen jelas dipercepat oleh kekuatan jiwanya. Kemudian, jari-jarinya tiba-tiba terbuka dan energinya yang dalam dilepaskan. Tiba-tiba, kecepatan disipasi Yuan Chen meningkat lagi. Dan segera, saat energinya yang dalam kembali, Yuan Chen di sekitarnya perlahan mendekatinya lagi, dan kemudian berkumpul di sekitarnya dengan relatif tenang. Sisi 5 jari, itu memang tubuh suci hampa yang diberikan oleh Dewa Leluhur. Meskipun ini hanya tingkat kendali terendah, Anda harus menjadi satu-satunya di dunia yang dapat melakukannya. Bahkan aku, yang terikat pada nafas hidupmu, tidak terkorosi oleh debu jurang karena hal ini. Yun Ce menarik kembali telapak tangannya sambil berpikir. Pada hari keempat Lin Yuan Realem, Yuan Chen tidak bisa lagi merusaknya. Pada hari ketujuh, penindasan Yuan Chen terhadap kesadaran spiritualnya tidak ada artinya. Pada hari ke-15, dia dapat menggunakan energinya yang dalam untuk sedikit mengusir Yuan Chen di sekitarnya, dan kemudian menemukan bahwa kekuatan jiwanya juga dapat melakukan hal yang sama. Sebelum pertemuan Lin Sen, dia mampu mengendalikan Yuan Chen sampai tingkat rendah dengan kekuatan mendalam atau kekuatan jiwa, seperti berkumpul bersama. Sekarang dia telah tiba di lautan kabut, dia terkejut menemukan bahwa ketika dihadapkan dengan konsentrasi Yuan Chen yang meningkat tajam, tekanan untuk menolak atau mengumpulkannya tidak meningkat sama sekali. Kekuatan dan kesadaran spiritual yang dia keluarkan juga menembus langsung melalui jurang maut, tanpa penindasan atau gangguan apapun. Tampaknya Yuan Chen, yang telah menelan segalanya, sepenuhnya mengabaikan keberadaannya dan bahkan dapat mematuhi bimbingannya sampai batas tertentu. Mengingat seluruh proses setelah tiba di abyss, tubuhnya pertama kali beradaptasi dengan keberadaan Yuan Chen dengan sangat cepat, dan kemudian secara bertahap mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan Yuan Chen. Tidak, sebagai tubuh suci kosong dari Dewa Leluhur, tubuhnya sendiri seharusnya menyembunyikan kemampuan ini. Setelah terkena kekuatan penghancur, ia mulai bangkit kembali secara bertahap. Dan perubahan ini jelas merupakan perubahan kualitatif abadi dan tidak ada hubungannya dengan konsentrasi Yuan Chen. Hal ini terjadi hanya dalam waktu 1 bulan. Jika Anda terus tenggelam dalam Yuan Chen, seberapa jauh Anda bisa mengendalikan Yuan Chen di masa depan? Tanpa bergerak lebih jauh, Yun Ce dengan santai memasang penghalang kecil, lalu duduk bersila dan bertanya dengan santai, Li Su, orang seperti apa dewa jahat senior itu? Apakah sama dengan yang ada di catatan? Li Su memberinya jawaban, meskipun kami berdua adalah dewa ciptaan,
ingatan saya tentang mereka masih lebih dari 90% kabur. Dan jejak yang paling jelas, Moe adalah dewa pencipta yang paling agung. Dia sangat ketat tentang yang baik dan yang jahat, benar dan salah, peraturan, dan kelas. Kejujurannya seringkali membuat orang tidak berdaya. Sike adalah dewa pencipta yang paling menyendiri. Dia adalah dewa pencipta keteraturan, dia tidak membiarkan dirinya terikat oleh emosi apapun. Dia menjalani hidupnya dengan bangga sendirian, tanpa mendirikan istana dan tidak ada seorang pun di bawah komandonya. Di antara semua kenangan yang jelas, kesan tentang dirinya juga yang paling banyak. Karena kedangkalannya, saya rasa saya hanya mempunyai sedikit kontak dengannya saat itu. Petik 2. Dan Nisuan adalah dewa penciptaan yang paling tidak mirip dengan dewa penciptaan. Belakangan, dia meninggalkan nama dewa pencipta. Di dunianya, sepertinya tidak ada konsep kelas dan bidang. Para dewa yang lebih rendah, binatang buas, roh, dan manusia di alam terendah, ketika dia menjaga keseimbangan unsur-unsur di dunia, dia memperlakukan semua makhluk hidup secara setara, tidak pernah yang tertinggi. Tuhan menganggap dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia memiliki teman dekat di seluruh dunia dan telah memberikan bantuan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa bagian ingatan yang jelas digabungkan secara spontan dalam narasinya, dan dia melanjutkan, Nisuan memiliki kenangan paling banyak tentangnya. Dia sering pergi ke istana kehidupan, bercerita tentang tempat-tempat yang dia kunjungi dan teman-teman barunya, dan menjelaskannya kepadaku. Alam bintang yang baru tercipta dan kehidupan pertama, membawa hadiah aneh dari dunia berbeda dan alam berbeda, tampaknya seperti ini selama jutaan tahun, puluhan juta tahun. Petik 2. Yun Che, oh tercengang. Apakah Jie Yuan mengetahui hal ini? Anda harus tahu, setiap kali saya menyebut Lisu, saya hampir bisa mendengar suara giginya yang bergemeretak berkeping-keping. Omong-omong, Yun Che akhirnya bertanya, saat itu, kamu benar-benar tidak tergoda sama sekali oleh Moe dan Nisuan selama bertahun-tahun. Menjadi tergerak, dia sepertinya dengan pengetahuan rekonstruksi, dia berusaha keras untuk memahami dua kata ini, dan kemudian berkata dengan lembut, sebagai Tuhan pencipta kehidupan, kita harus mengikuti misi dan kehendak yang diberikan oleh para dewa leluhur, dan mengerahkan kekuatan ilahi, kekuatan penciptaan ke seluruh dunia. Roh, bagaimana Anda bisa terkontaminasi oleh 6 keinginan dunia fana? Petik 2. Mata Yun Che terlihat aneh dan dia berkata, dalam hal ini, kamu dan Sike sangat mirip. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kalimat ini sepertinya membuatnya sedikit bingung. Bagaimana dengan sekarang? Yun Che bertanya, segala sesuatu di masa lalu telah hilang, dan dewa pencipta telah menjadi nama kuno yang lenyap. Apa yang disebut misi yang pernah Anda junjung telah hilang secara alami. Lalu kamu apa gunanya di masa depan? Apakah itu ada? Petik 2. Dia terdiam untuk waktu yang lama, jelas bingung dengan kata-kata Yun Che. Namun pada akhirnya, dia memberikan jawaban pasti kepada Yun Che, hanya satu kata. Anda. Jika dia bukan dewa pencipta kehidupan, dan jika dia belum pernah melihat temperamennya yang acuh tak acuh dan dunia lain sebelumnya, dia pasti mengira wanita ini sedang menggodanya. Yun Che bersikap sangat tenang, apakah karena aura leluhur dalam diriku? Ya, jelas sekali, jawaban ini sepenuhnya sesuai dengan harapan Yun Che, dan juga diharapkan mengecewakan. Dewa pencipta lahir dari dewa leluhur, dan harus menaati misi yang diberikan dewa leluhur sepanjang hidupnya. Meskipun misi sebelumnya telah hilang, kehendak dewa leluhur telah muncul kembali di dunia, dan arah dari keinginannya adalah, hanya keselamatan Anda yang terancam. Kehendak dewa leluhur adalah misi seumur hidup saya. Sekarang, aku hanya bisa bergantung padamu untuk sementara. Ini mungkin juga merupakan petunjuk dari kemauan nenek moyang. Kekuatan ilahi ciptaan yang membimbing saya adalah untuk melindungi dunia. Anda muncul kembali di dunia. Yun Che terdiam sesaat. Ingatan dan kognisi Lisu jelas telah dirusak dan dipisahkan, namun kesetiaan dan kepercayaannya pada dewa leluhur tampaknya terukir di sumber jiwanya. Meskipun zaman telah runtuh dan nasibnya telah berubah secara dramatis, dia tetap murni. Saat itu, Nisuan terobsesi dengan Lisu, tetapi Lisu terobsesi dengan dewa leluhur, dan dalam kehidupan ini, dewa leluhur Xiao Lingqi terobsesi dengan dirinya sendiri. Jadi, ketika iman Anda cukup murni, Anda akan menemukan alasan yang paling cocok untuk Anda, tidak terkecuali Tuhan Pencipta. Saya mengerti, Yun Che berkata dengan serius, jangan khawatir,
aku pasti akan memenuhi perlindungan yang kamu berikan padaku dengan kekuatan ciptaanmu. Pada saat ini, aura turbulen di tubuhnya untuk waktu yang lama akhirnya dapat ditekan. Dia tidak berkata apa-apa lagi, dan perlahan mengangkat bintang cahaya yang terbungkus cahaya Phoenix kuning di telapak tangannya, yang juga merupakan benih dewa jahat terakhir. Aura Nisuan, Li Su bergumam pelan saat ingatan kunonya tersentuh. Mungkin kalian bisa bertemu lagi. Yun Ce tersenyum tipis. Li Su, hanya 30% aura Lin Shen yang menempel pada benih dewa jahat yang tersisa, namun masih bersinar dengan cahaya Lin Xin yang murni dan nyaris ilahi. Penghalang penyegel kecil yang awalnya mengelilinginya juga telah menghilang karena menerima abu ilahi, tapi ketika Yun Ce memegangnya di tangannya, itu masih tetap ada. Namun, saya tidak merasakan penolakan atau agresi apapun. Lembut seperti suara terakhir Lin Shen. Akhirnya, setelah melihat benih dewa jahat untuk terakhir kalinya, Yun Ce menutup matanya, melemparkannya ke mulutnya, dan langsung menelannya. Tiba-tiba, sedikit cahaya kuning yang jatuh terlihat jelas di dada Yun Ce. Setelah memasuki tubuh Yun Ce, ia secara spontan terbang menuju posisi pembuluh darah yang dalam seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata, hingga memasuki tubuhnya. Dunia Xuanmei, ledakan, dunia Vena mendalam Yun Ce dan lautan jiwa tiba-tiba diliputi oleh suara gemuruh yang tumpul. Dia dengan cepat memusatkan perhatiannya. Meskipun dia mempunyai firasat, besarnya pergerakan di pembuluh darah yang dalam masih mengejutkannya. Setiap kali benih dewa jahat kembali, hal itu akan membawa perubahan nyata pada pembuluh darah dewa jahat yang dalam. Dan kali ini tidak bisa disebut perubahan sama sekali, tapi mutasi. Saat cahaya kuning bumi terpantul, dunia Vena misterius tiba-tiba mulai bergetar hebat. Pada saat pertama, ia bergetar seolah-olah akan runtuh. Setelah ini, 4 benih dewa jahat yaitu api, air, guntur, dan angin tiba-tiba melepaskan cahaya ilahi yang sangat kaya, yang beberapa kali lebih kuat daripada momen sebelumnya. Dan benih dewa jahat kegelapan melepaskan alam gelap gulita, begitu dalam hingga seolah-olah telah menelan seluruh ruang pembuluh darah misterius. Aliran darah ke seluruh tubuh Yun Ce berhenti, dan semua energi yang dalam mengalir kembali ke pembuluh darah yang dalam hanya dalam 3 tarikan napas, tanpa meninggalkan jejak. Jantungnya berdegup kencang dengan denyut nadinya yang dalam, sekeras suara guntur dari langit. Benih dewa jahat di dunia pembuluh darah misterius awalnya terletak di wilayahnya sendiri, dan cahaya misterius benih hitam menutupi ruang terluas. Dan dengan masuknya benih-benih tanah, cahaya misterius 5 warna yaitu api, air, guntur, angin, dan bumi bersinar dengan intensitas membara yang tiada taraf. Perlahan mendekat, segera, kesadaran Yun Ce dengan jelas merasakan bahwa cahaya misterius mereka mulai menyatu perlahan dan terus-menerus saat mereka mendekat dan menyentuh. Api dan air dan guntur, guntur dan angin dan bumi, bumi dan air, angin dan api, guntur dan bumi. Hingga kelima jenis cahaya misterius itu berpadu mulus, mengalir bebas, dan tidak saling mengecualikan. Tepat ketika kesadaran Yun Ce linglung, sentuhan kegelapan diam-diam mendekat itu datang dari alam gelap benih gelap, tapi kali ini, kegelapan tidak menelan cahaya misterius lainnya, tetapi menembus ke dalam cahaya misterius 5 warna tanpa ada apapun, halangan. Kemudian menyebar dengan kasar. Yun Ce tidak bisa menyaksikan fenomena yang sangat aneh ini terlalu lama sebelum kesadarannya benar-benar terguncang dalam sebuah kecelakaan. Ledakan, raungan ini, yang ribuan kali lebih tumpul dari sebelumnya, menyebabkan kesadarannya menjadi kosong dalam sekejap. Saya tidak tahu berapa lama kondisi kesadaran kosong ini berlangsung. Ketika persepsi Yun Ce pulih, dia melihat sebuah dunia, yang membuatnya merasa seperti berada dalam mimpi. Ruang pembuluh darahnya yang dalam telah berubah total. Sejauh pikiran sadar dapat melihat, tampaknya itu adalah alam semesta yang ditutupi oleh malam gelap tak berujung, dengan kegelapan sebagai warna latar belakang, dan bintang-bintang dengan berbagai warna menari dan bergerak. Ada yang merah, ada yang biru es, ada yang dalam, ungu, ada pula yang hijau, atau kuning layu. Mungkin merah dan ungu digabungkan, atau hijau dan biru saling terkait, atau 5 warna dicampur. Tanpa benih dewa jahat, ruang Vena misterius tidak akan ada habisnya. 7 dewa jahat itu seperti 7 bintang yang berkedip samar dalam tidur, tersebar di alam semesta baru ini, menunggu saat berkobar. Di antara aliran bintang yang tak ada habisnya, ada cahaya kuning samar yang tampak agak tidak pada tempatnya. Itulah sumber Lin Shen yang sebelumnya melekat pada benih dewa jahat.
Itu sepenuhnya terintegrasi ke dalam dunia bersama dengan benih dewa jahat, menunggu untuk dimurnikan dengan cara yang sangat patuh. Ini adalah, yang sebenarnya, urat nadi dewa jahat yang lengkap. Pembuluh darah Tuhan yang dalam yang membawa kekuatan ilahi penciptaan. Yun Ce merasa seolah-olah berada dalam ilusi, tidak bisa sadar kembali. Ruang tak berujung, aliran bintang unsur tak berujung, tetapi setiap helai, setiap sinar, berada di antara kesadarannya, sepenuhnya mengikuti bimbingan kesadarannya yang sewenang-wenang. Dunia pembuluh darah misterius Nisuan sebenarnya seperti ini. Suara lisulah yang membawa kesadaran Yun Ce kembali ke Lengsing. Dunia Vena misteriusnya sebenarnya memiliki warna latar belakang kegelapan. Apakah ini tampilan aslinya, atau hasil kombinasi dengan Jie Yuan? Tidak, ini bukan nada misterius dewa jahat Nisuan. Yun Ce berkata perlahan, Li Su, fondasi dari urat nadinya yang dalam dipadatkan menjadi setetes darah abadi, dan inti kekuatannya dipadatkan menjadi benih dari elemen masing-masing. Itu mewakili akhir dari dewa jahat saat itu dan disintegrasi urat nadi dewa jahat yang dalam. Petik 2. Sekarang, mereka menyatu dalam tubuh saya dan menjadi utuh kembali. Apa yang diturunkan juga merupakan urat misterius dewa jahat baru yang hanya milikku. Sosoknya muncul di dunia pembuluh darah misterius, mengamati dengan matanya ke depan, senyuman tipis muncul di wajahnya, Senior Nisuan, sekarang saya telah benar-benar mewarisi warisan kekuatan Anda. Tapi saya tidak tahu apakah saya memenuhi syarat untuk melakukan ini. Dewa jahat di dunia ini menyebut dirinya sendiri, dan saya tidak tahu, apakah Anda puas dengan saya sebagai penerusnya, atau apakah Anda kecewa. Petik 2. Suara jiwa Yun Ce melayang di dunia Xuanmai, dan pada saat ini, sosok pria jangkung perlahan terpantul di ruang di depannya. Ni, Xuan, sosok itu buram, seperti gelembung yang menghilang, tapi Li Su masih membisikkan namanya. Sosok di depannya berangsur-angsur menjadi lebih jelas, dan akhirnya, sosok lelaki tua jelas tercermin dalam kesadaran Yun Ce. Tua, orang, ini bukan pertama kalinya Yun Ce berhubungan dengan keberadaan dewa jahat Nisuan. Ada juga sisa jiwa dewa jahat yang sangat dangkal yang melekat pada benih air. Pada saat itu, dia melakukan percakapan singkat dengan dewa jahat, tetapi jiwa yang tersisa terlalu lemah untuk bermanifestasi, jadi dia hanya bisa mengidentifikasi. Itu adalah salah satunya. Suara tua itu sepertinya berasal dari seorang lelaki tua yang sekarat. Pada saat itulah dia pertama kali menyentuh kata, misi. Baru setelah Jie Yuan kembali, dia benar-benar memahami arti mendalam yang terkandung dalam dua kata ini. Sesampainya di jurang, sebelum menyentuh benih dewa jahat terakhir, Yun Ce sempat berpikir, Jie Yuan dapat mendeteksi kelainan jurang tersebut melalui aliran aura gelap selama periode kembalinya dia ke dunia. Selama pertempuran antara dewa dan iblis dan setelah pemusnahan mereka, Jie Yuan harus melakukannya. Ini adalah tas campuran. Selama periode ketika aura kekacauan berubah paling drastis, tidak ada alasan mengapa dewa jahat tidak menyadarinya. Mungkin, seperti Jie Yuan, dia telah mencoba tenggelam ke dalam jurang, tapi seperti Jie Yuan, dia gagal. Karena tubuh tidak bisa tenggelam, lalu, akankah benih dewa jahat yang dia lempar ke dalam jurang akan melekat pada sinar jiwanya? Datang dan lihat apakah ada yang benar-benar berubah di jurang maut. Faktanya memang seperti yang dia pikirkan. Saat benih tanah kembali ke urat nadi dewa jahat, dia dengan jelas merasakan secercah jiwa terbangun dari tidurnya. Hanya saja gambaran yang dia wujudkan terlalu berbeda dari apa yang selalu dibayangkan Yun Ce di benaknya. Dia mengenakan jubah putih, penuh cacat dan hampir compang camping. Rambut panjangnya berwarna abu-abu dan putih, berserakan di sekujur tubuhnya secara berantakan, dan janggut panjangnya juga berwarna abu-abu, baik janggut maupun rambutnya menjuntai lurus ke tanah, seolah-olah sudah bertahun-tahun tidak disisir. Wajahnya setengah tertutup rambut panjang, matanya cekung dalam, dan wajahnya ditutupi lekukan yang diukir bertahun-tahun atau racun. Dan mata milik dewa pencipta itu, meskipun hanya jiwa non-substansial, masih menunjukkan kekeruhan yang terlalu kentara. Ini adalah dewa jahat yang akan mati setelah menyebarkan benih dewa jahat. Menuju bayangan jiwa di depannya, Yun Ce perlahan berlutut dan membungkuk. Kecuali orang tua dan kerabatnya, ini adalah orang pertama yang dia berinisiatif sepenuhnya untuk berlutut, dan juga sepenuhnya bersedia untuk berlutut. Karena dewa jahat adalah dermawannya, tuannya, dan dewa kuno yang menyelamatkan dunia dan mendapatkan rasa hormat yang tiada habisnya. Yun Ce, manusia fana,
memberi penghormatan kepada dewa jahat senior. Ketika saya berumur 16 tahun, saya cukup beruntung menerima perhatian dari senior, dan hidup saya berubah. Saya mewarisi kehidupan ini. Sekarang saya akhirnya bisa melihat penampilan senior yang sebenarnya, dan seluruh hidup saya telah berakhir. Sebuah harapan yang sangat luar biasa. Dunia yang bersentuhan dengan jiwa-jiwa sisa yang berbeda adalah dunia yang independen. Meskipun sisa jiwa yang melekat pada benih air menyadari keberadaan Yunce, ini adalah pertama kalinya sisa jiwa yang melekat pada benih bumi melihatnya. Tatapan yang dia berikan keruh, tapi kemudian, senyuman lembut muncul di wajah tua yang penuh goresan. Bagaimana kamu bisa dianggap biasa jika kamu bisa menciptakan kembali situasi ini? Saya bukan lagi dewa jahat. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke dunia misterius yang tampak familiar tetapi sudah jauh. Jika memang ada dewa jahat di dunia ini, maka hanya kamulah satu-satunya yang layak menyandang nama ini. Yunce menggelengkan kepalanya di depan para senior. Bagaimana juniornya bisa memenuhi syarat? Nisuan tersenyum dan tidak berkomentar. Dia hanya melihat dunia berulang kali, tapi dia tidak terkejut, bernostalgia atau mengingat. Jika saya harus berbicara tentang suatu emosi, itu mungkin semacam senja terpencil. Pada saat ini, Yunce tiba-tiba mengerti bahwa apa yang dia rasakan dengan perasaan spiritual terakhirnya bukanlah kekuatannya yang dulu, tapi aura Kaisar Iblis Pemalu Surga. Tubuhnya berisi darah Kaisar Iblis Jie Yuan dan kegelapan abadi Jie Yuan. Hati Yunce tiba-tiba terasa sakit. Dia memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada Nisuan, dan banyak sekali pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Namun, menghadapi Nisuan saat ini, dia tidak tahan mengganggu Nisuan untuk waktu yang lama. Jie Yuan, apakah dia kembali? Suara tua itu membawa sedikit getaran, seperti angin dingin yang datang dari kehancuran. Ya, Yunce menjawab dengan suara lembut. Senior Jie Yuan menggunakan alam semesta untuk menembus dinding kekacauan dan kembali, sudah kurang dari 10 tahun yang lalu. Apakah dia baik-baik saja? Dia tidak bertanya apa yang terjadi selanjutnya. Meski hanya sebagian dari jiwanya yang akan bubar, yang paling ingin dia ketahui adalah keselamatannya. Senior Jie Yuan sangat baik, baik jiwa maupun raga. Yunce memandang Nisuan, memungkinkan dia untuk dengan jelas melihat ketulusan di matanya, meskipun tubuhnya memiliki bekas luka dari kekuatan kekacauan eksternal, tapi tubuhku baik-baik saja. Tidak masalah, meski kekuatannya belum lengkap, ia tetap bisa mendominasi seluruh makhluk di dunia hanya dengan menjentikkan jarinya. Dia tidak menyembunyikan bekas luka di tubuh Jie Yuan. Emosi Nisuan dan Jie Yuan telah lama melampaui dua ras dewa dan iblis, dan melampaui hukum dan prasangka. Munculnya luka di mata dunia tidak layak disebut dalam kaitannya dengan perasaan mereka. Sengaja disembunyikan, menyembunyikannya adalah penghujatan terhadap emosi mereka. Jiwanya lengkap dan hebat. Saat dia kembali, dia akan dipenuhi dengan kebencian. Saat dia menyentuh aura Kaisar Sutian, dia akan diliputi amarah. Saat dia mendengar berita kematianmu, dia akan sedih. Saat dia berbicara, dia selalu penuh kebencian terhadap segalanya. Tapi pilih lagi. Biarkan diri Anda dan iblis di bawah komando Anda dalam kekacauan selamanya untuk memberikan kedamaian pada dunia ini. Petik 2. Kekacauan luar yang terjadi selama jutaan tahun tidak merusak jiwanya, juga tidak menghapus kebenaran dan kebaikan di balik penampilan luarnya yang dingin dan keras. Dia adalah seorang junior, iblis yang harus dihormati dan disyukuri oleh semua makhluk hidup di dunia ini untuk selamanya. Iblis terhebat di dunia. Nisuan tersenyum, tidak terkejut, dan berkata dengan lembut, ya, karena dia, Jie Yuan. Jika bukan karena bencana seperti itu, bagaimana dia bisa jatuh cinta begitu dalam padanya? Yunce, terima kasih atas kata-katamu, aku hanyalah jiwa kesepian yang seharusnya sudah bubar sejak lama, tapi pada akhirnya aku bisa merasakan kenyamanan dan kehangatan yang mewah. Yunce menggelengkan kepalanya, apa yang dikatakan junior ini hanyalah fakta yang sebenarnya. Tidak peduli apakah junior ini atau semua orang di dunia ini telah menerima kebaikan besar yang telah Anda berikan kepada saya, bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk menerima kata terima kasih dari Anda. Petik 2. Nisuan perlahan mengangkat kepalanya, rambut panjangnya seperti rumput layu mengungkapkan kesedihan yang tak ada habisnya. Sayang sekali aku tidak bisa melihatnya lagi, dan aku tidak bisa meminta maaf padanya. Yunce menggelengkan kepalanya lagi. Tidak ada cara untuk meminta maaf antara suami dan istri.
Senior Jie Yuan pergi tanpa penyesalan atau penyesalan. Tidak bisa bertemu denganmu lagi pasti menjadi penyesalan terbesarnya. Ya, Nisuan bergumam, jika aku benar-benar meminta maaf padanya, aku pasti akan dipukuli habis-habisan olehnya lagi, haha. Dia tersenyum dan dipukuli olehnya lagi, tapi sekarang dia adalah sebuah kemewahan yang tidak bisa lagi disentuh. Hatiku tiba-tiba terasa sedikit tertekan, dan Yun Che tiba-tiba bertanya, Senior Nisuan, apakah kamu benci dengan apa yang terjadi saat itu dan konsekuensinya sekarang? Membenci. Suaranya seperti kapas, benci, siapa? Misalnya, kata Yun Che dengan lugas, penyebab semua tragedi adalah Moe, Kaisar Dewa Pembunuh Surga. Dunia menjadi sunyi, dan Yun Che tidak menunggu jawaban Nisuan untuk waktu yang lama, dia bahkan tidak merasakan sedikit pun kebencian darinya. Sebaliknya, ada perasaan sedih dan sakit yang menjalar secara diam-diam. Kesedihan yang dilepaskan oleh sisa roh yang lemah begitu ditekan sehingga jiwa Yun Che begitu berat hingga dia melupakan kekacauan itu. Moe, dia membisikkan nama yang jauh dan menghancurkan jiwa ini, bagaimana aku bisa membencinya, hanya dia yang membenciku, bagaimana aku bisa membencinya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Yun Che sangat terkejut. Saat menyebut kata, kemalangan, Kaisar Iblis Pemalu Surga mengertakkan gigi dengan kebencian. Jika tulangnya masih ada, Jie Yuan pasti akan menggali kuburnya dengan tangannya sendiri, menghancurkan tulangnya, dan menyebarkan abunya. Dan kebencian ini menyebar ke semua dewa lainnya, bahkan penerus para dewa di bawah Moe, yang menunjukkan betapa Jie Yuan membencinya. Dan berdasarkan apa yang dilakukan Moe padanya, kebencian ini adalah hal yang normal. Dan jika dia bukan Kaisar Iblis Pemalu Surga, jika dia menjadi orang lain, akumulasi kebencian selama jutaan tahun akan mengubahnya menjadi iblis pendendam sepenuhnya. Namun dihadapkan pada nama, nasib buruk, dewa jahat Nisuan malah mengungkapkan kesedihan, rasa sakit dan rasa bersalah. Hanya kebencian yang paling tepat. Dia satu-satunya yang membenciku, apa hakku untuk membencinya? Mengapa? Yun Che bertanya dengan bingung, Moe lah yang berkomplot melawan Senior Jie Yuan, yang menyebabkan kalian terpisah. Senior Jie Yuan bahkan lebih menderita akibat kekacauan jutaan tahun yang lalu, dan anak-anakmu juga mati karena dia, bahkan kaulah yang setelah itu. Dalam keputusasaan, dia menyerahkan nama Dewa Pencipta. Petik 2. Pertempuran pemusnahan antara dewa dan iblis juga merupakan sumbu yang dibuat oleh rencana Moe melawan pedang Senior Jie Yuan. Kalau tidak, tidak akan terjadi apa-apa di masa depan. Saat ini, para dewa dan iblis masih saling bertarung, dunia Sun. Ia juga ingin mengatakan bahwa jika bukan karena perubahan atmosfer langit dan bumi yang disebabkan oleh kehancuran para dewa dan iblis, perubahan jurang tidak akan terjadi secepat itu. Jika kita mundur 10.000 langkah lagi, bahkan jika perubahan di jurang maut tetap seperti saat ini, bagaimana dunia dengan dewa dan iblis bisa takut pada kekuatan jurang maut? Invasi. Tidak, Nisuan Lian mengucapkan kata, tidak, 2 kali, dengan suara lemah dan suara yang menusuk hati. Semua dosa adalah milikku, bukan dia, bukan dia. Ini aku minta maaf padanya. Nama lama dari Dewa Pencipta Elemen tidak diberikan, tetapi saya tidak lagi layak untuk itu, dan kemunduran di dunia setelah itu bukan karena keputusasaan, tapi karena aku tidak lagi bertatap muka dengan dunia. Petik 2 tanda tanya petik 2. Yun Che benar-benar bingung. Apa yang dia bicarakan? Mengapa berbeda dari yang saya tahu? Sangat berbeda. Mungkinkah Kaisar Dewa Pembunuh Surga Moe memiliki rahasia lain di balik rencana melawan Kaisar Iblis Pembunuh Surga? Dia tidak ragu-ragu mengorbankan 30% umurnya untuk mengaktifkan pedang leluhur pembunuh surga untuk mengusir Jie Yuan dari kekacauan. Dia tidak akan ragu untuk menghancurkan keseimbangan yang telah dipertahankan oleh dua ras dewa dan iblis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ia tidak akan segan-segan merusak reputasinya sebagai dewa pencipta pertama. Setelah itu, aku akan mengalahkan dewa jahat dengan mengorbankan 30% umurku lagi. Bukankah alasan kenapa dia memutuskan untuk melakukan ini hanya karena dia tidak bisa menerima kombinasi dewa pencipta dan kaisar iblis? Jika ada alasan lain yang lebih serius, tapi kebencian Jie Yuan, mungkinkah dia tidak mengetahuinya? Senior, apa yang baru saja Anda katakan sangat berbeda dari kebenaran yang saya tahu. Mungkinkah ada alasan lain atas apa yang terjadi saat itu? Tapi ngomong-ngomong, sebagian besar kebenaran yang diketahui Yun Che adalah S.
Phoenix Spirit dan dia secara bertahap menghitungnya berdasarkan fakta yang semakin banyak diketahui, dan kemudian Jie Yuan yang kembali memberikan bukti. Namun ingatan Jie Yuan pada tahun-tahun itu hanya sampai padanya. Ketika Moe diledakkan dari kekacauan dengan pedang, Nisuan berkata perlahan, semua hal di masa lalu telah berubah menjadi awan dan asap, dan tidak ada gunanya menyebutkannya lagi. Ketika Moe ada di sini, dia bahkan tidak akan memikirkannya lagi sampai dia meninggal. Kata-kata, aku juga sama, apalagi hari ini, biarkan mereka, bersama dengan dunia para dewa dan iblis masa lalu, tinggal di sini selamanya. Buang debunya. Petik 2. Segala macam emosi kompleks mengalir ke dalam jiwa Yun Che, membuatnya mengalami depresi yang menyesakkan. Dia tidak ingin menyebutkannya lagi. Mungkin memikirkannya sejenak saja sudah merupakan rasa sakit dan siksaan yang tak tertahankan baginya. Saya mengerti. Nisuan mengatakan ini, meskipun Yun Che dipenuhi dengan keraguan yang tak ada habisnya, dia tidak bisa bertanya lagi. Pada saat ini, bayangan putih murni seperti mimpi perlahan muncul di samping Yun Che, dan dia mengeluarkan suara yang terdengar seolah-olah dia berada dalam mimpi yang jauh. Nisuan, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Mata Nisuan tertuju pada Bai Ying. Setelah sekian lama, dia bergumam tak percaya, Li Sao. Kamu sebenarnya masih ada di dunia. Li Su menjawab, meskipun kamu masih hidup, kamu tidak lagi seperti dulu. Aku 90% tidak jelas dan pelupa tentang segala hal tentangmu, tapi penampilanmu tidak seharusnya seperti ini. Haha, Nisuan tersenyum tipis, tubuhku sudah tak bernyawa selama ribuan kalpa. Meski merupakan tubuh dewa pencipta, ia telah dimakan racun dan diubah menjadi pohon mati. Kita bertemu lagi di seluruh dunia, tapi kamu melihatku seperti ini. Penampilannya membuatku merasa malu dan menyesal. Tapi, Nisuan menghela nafas pelan, aku pernah berjanji kepada Jie Yuan bahwa aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi seumur hidupku. Saat aku mempercayakan JR padamu, aku sudah mengingkari janjiku. Sekarang, hati nuraninya yang bersalah lagi. JR, Yun Che tertegun sejenak sebelum menyadari bahwa dia sedang membicarakan putrinya dan Jie Yuan, gadis yang dimiliki Honger dan Yuer sebelum mereka berpisah, Ni Jie. Sosok Li Su perlahan memudar hingga dia menghilang sepenuhnya. Hanya suaranya yang terdengar, ingatan dan pengetahuan saya terlalu lemah untuk mengingat hal ini. Saya sangat menyesal. Nisuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia merasa bersalah terhadap Jie Yuan, dia tidak senang melihat teman lamanya terlahir kembali di dunia, dunia telah terbalik, dan waktu telah berubah. Anda bukan lagi pencipta kehidupan, tetapi Anda tetaplah Li Su seperti dulu. Hampir tidak ada perubahan. Petik 2. Kalau dipikir-pikir lagi, Moe dan aku salah dalam obsesi kami padamu saat itu. Orang suci yang murni seperti Anda harus seperti bintang di dunia yang bermasalah, lebih cemerlang dari apapun, tetapi tidak boleh disentuh oleh makhluk hidup manapun. Yun Che, apakah dia benar-benar begitu suci dan tertinggi saat itu? Mengapa dia sekarang selalu merasa sedikit konyol? Semua hal di masa lalu seharusnya hilang selamanya seperti awan dan asap. Li Su berkata, saya terbangun dari mimpi panjang dan kehilangan misi saya sebagai pencipta kehidupan, tetapi saya menemukan alasan baru untuk hidup. Dengan cara ini, setidaknya dibandingkan dengan Anda, saya sangat beruntung. Itu benar-benar yang terbaik. Nisuan tersenyum lembut, saya sangat beruntung memiliki teman seperti Anda. Sayang sekali saya telah meninggal, dan saya tidak dapat lagi membalas kebaikan Anda saat itu. Kesadaran spiritual Li Su menyentuh Yun Che, dialah alasan keberadaanku di dunia ini. Dia berhutang budi padamu. Jadi, kebaikan yang kamu lakukan padanya adalah membalas kebaikanku. Oleh karena itu, bagimu tidak perlu merasa bersalah terhadapku. Berdasarkan pemahaman Yun Che saat ini tentang Li Su, dia selalu berbicara dengan cara yang sangat murni dan lugas, dan tidak pernah menyembunyikan makna yang dalam. Namun hal itu tetap saja membuat kulit kepalanya kesemutan. Untungnya, Nisuan di depanku hanyalah jiwa yang lemah. Jika tidak peduli seberapa bagus keilahian dan pengembangan dirinya, bahkan jika dia sudah lama melepaskan obsesinya pada Li Su, dia masih memiliki keinginan untuk memukulinya sampai mati. Lagi pula, meski telah gigih selama puluhan juta tahun, dia masih gagal untuk dekat dengannya dan memenangkan kasih sayangnya. Sekarang dia secara pribadi mengatakan bahwa dalam kehidupan ini, dia ada untuk manusia fana. Benar saja,
Masa hening tiba-tiba muncul di dunia Xuan Mei yang membuat Yun Ce tidak bisa menghindari perasaan berdebar-debar. Dia merasakan kesadaran Ni Xuan memeriksanya lagi. Lalu, dia menanyakan dua kata yang membuat hati Yun Ce bergetar, kenapa, kenapa. Tapi segera, sebelum Li Su bisa menjawab, dia tersenyum dengan tenang, ya, segala sesuatu di dunia ini tidak ada hubungannya denganku. Betapa beruntungnya Anda menemukan alasan baru. Saya seharusnya sangat bahagia untuk Anda. Alasan, dia tiba-tiba bergumam, saya tidak pernah tahu dalam hidup saya bahwa kata, akal, adalah suatu kemewahan. Itu sama bagiku, dan itu sama bagiku. Saya tidak dapat membayangkan apa yang dialami Ni Xuan saat itu hingga memiliki emosi seperti itu. Pernahkah, Anda bahkan tidak dapat menemukan alasan untuk hidup? Tunggu sebentar, apakah ini masalahnya? Kaisar Dewa Pembunuh Surga Moe, bukankah dia tidak punya alasan untuk hidup di dunia? Akhir hidupnya, sungguh, menyedihkan. Apa yang sebenarnya terjadi tahun itu, apa yang sebenarnya terjadi? Nafas jiwa terakhir Ni Xuan bisa hilang kapan saja. Apakah semua yang terjadi saat itu ditakdirkan untuk dikubur selamanya? Meski agak menyinggung, menghadapi roh jahat yang bisa menghilang kapan saja, Yun Ce tidak bisa lagi hanya melihat dua dewa ciptaan terus berbicara seperti ini. Dia berbicara, Senior Ni Xuan, ketika saya berada di alam dewa, saya menemukan prasasti yang Anda tinggalkan. Anda menenggelamkan benih dewa jahat ke dalam jurang karena Anda khawatir bahwa urat nadi dewa jahat yang lengkap juga akan hilang di tubuh manusia. Berasal melampaui ketahanan para dewa masa kini. Kekuatan batas dapat menyebabkan dunia para dewa baru runtuh lagi. Petik 2. Tapi menurutku kamu juga punya tujuan lain, yaitu menempelkan secercah jiwa pada benih dewa jahat yang tidak bisa dimusnahkan dengan kekuatan apapun, sehingga saat benih dewa jahat jatuh ke dalam jurang, kamu bisa mengintip ke dunia asing, dari jurang maut. Mengubah, kamu benar, Ni Xuan mengangguk, menunjukkan sedikit persetujuan, di dunia yang jauh, saya telah memperhatikan kelainan aura jurang maut, tetapi pada saat itu, saya tidak waspada terhadapnya. Saya pikir itu karena semakin banyak orang. Perubahan aura disebabkan oleh tenggelamnya dewa dosa. Kemudian, saat bencana bayi jahat, semua dewa dan iblis dihancurkan, dan tiba-tiba tidak ada dunia tanpa iblis dan dewa. Hong Mengki yang asli dan nafas paling murni dari langit dan bumi semuanya meluap ke dalam jurang ketiadaan, dengan kecepatan dan amplitudo yang begitu cepat. Ini sangat besar sehingga saya ingin mengabaikannya. Tidak. Petik 2. Yun Ce, seperti yang diharapkan. Saya pernah berpikir untuk terjun ke jurang ketiadaan, namun keinginan saya tidak terpenuhi dan saya tidak berani mencobanya. Karena dia harus meninggalkan warisannya untuk memblokir jurang malapetaka yang akan kembali menimpa dunia di masa depan, bagaimana dia bisa mempertaruhkan nyawanya. Jadi, seperti yang kamu katakan, aku akan memasukkan sinar jiwa ke dalam inti kekuatan, dan membiarkannya tenggelam ke dalam jurang. Inti kekuatan tidak dihancurkan oleh jurang maut, dan sinar jiwa ini dipertahankan. Tapi begitu memasuki jurang maut, hubungan dengan jiwa utama terputus, dan apa yang dilihat sekilas ditakdirkan untuk tidak diteruskan ke dunia itu. Berdasarkan betapa lemahnya sinar jiwa ini, selama tahun-tahun di jurang maut ini, waktu untuk melepaskan kesadaran spiritual seharusnya sangat sedikit, dan pada dasarnya itu adalah dalam tidur nyenyak, namun, ia pasti telah melihat sekilas rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Menurut pengetahuan Mo Bei Chen, tidak ada seorang pun di jurang yang mengetahui nama Kaisar Yuan, mereka hanya tahu bahwa dia adalah Kaisar Yuan. Tampaknya nama aslinya mengandung tabu yang buruk. Tidak peduli siapa dia, asal-usulnya yang paling mendasar tidak diragukan lagi adalah dewa atau iblis dari era para dewa dan iblis, dan menurut spekulasi Ciu Yao, dia kemungkinan besar membawa senjata sihir luar angkasa terkuat dari klan iblis. Setan yang unggul, benih-benih tanah yang ada di jurang maut selalu ada di tubuh Lin Shen. Adapun Lin Shen, dia bertemu erat dengan Kaisar Yuan. Tak seorang pun di jurang maut yang mengenal Kaisar Jurang Maut. Tapi bagaimana dewa jahat itu bisa ada? Tidak peduli seberapa tinggi level Yuan Huang, dia tidak bisa lebih tinggi dari dewa jahat. Dalam kontak dekat, meskipun itu hanyalah sisa jiwa, ia dapat dengan mudah dikenali. Yun Ce segera bertanya langsung, berdasarkan apa yang telah dilihat oleh dewa jahat senior selama bertahun-tahun, siapakah Kaisar Yuan yang mendirikan dunia jurang maut ini? Ketika Yun Ce menyelesaikan kata-katanya, dia tidak tahu apakah itu ilusi, tapi dia menangkap. Sedikit kekaburan yang sulit dimengerti dari mata Ni Xuan. Setelah beberapa napas,
dia memberi jawaban pada Yun Ce, dosakulah yang membangun dunia ini. Petik 2 tanda tanya petik 2. Mata Yun Ce jelas melebar, kamu bilang, apa? Kata-kata Nisuan sangat singkat, tetapi dia tidak dapat memahami satu kata pun. Nisuan tidak berbicara lagi, tetapi menutup matanya, seolah berusaha keras untuk mengisolasi masa lalu. Yun Ce awalnya berpikir bahwa bisa menyentuh sisa jiwa dewa jahat kali ini pasti akan memperjelas banyak keraguan di hatinya. Tanpa disangka, ia terjerumus ke dalam keadaan kebingungan dan kebingungan yang nyaris kacau. Kemunculan Nisuan saat ini membuatnya tidak bisa bertanya lagi, sampai suaranya bergema di jiwa Yun Ce. Hentikan dia, kamu harus menghentikannya. Dia memandang Yun Ce. Kesadarannya sebagian sedih dan sebagian lagi bertekad, biarlah semua dosa berakhir dalam hidup ini. Anda bisa melakukannya, dan hanya Anda, itu bisa dilakukan. Bahkan jika itu benar, kamu membalas rahmat ilahiku. Dia bingung dan tidak tahu siapa Kaisar Yuan, tetapi menghadapi tatapan Nisuan saat ini, mata Yun Ce terfokus dan dia mengangguk dengan berat, saya datang ke sini untuk menghentikannya, dan saya pasti akan melakukannya, karena tidak ada satu di belakangku. Mundur. Petik 2. Oke, Nisuan mengangkat kepalanya dan menutup matanya lagi, jika ini benar-benar berakhir dalam kehidupan ini, setidaknya, itu bukan akhir yang terburuk. Kamu masih muda, tapi dia sudah dewasa. Jalan ini ditakdirkan untuk menjadi panjang dan sulit. Kemampuanmu untuk menyatukan kembali inti kekuatan yang tersebar di tubuhmu menunjukkan kemauan dan takdirmu. Hanya saja, jangan terlalu dekat dengannya, karena dia dapat dengan mudah mengenali aura kekuatan yang pernah dimiliki oleh Dewa Pencipta Elemental. Petik 2 tanda seru petik 2. Murid Yun Ce sedikit gemetar. Apa artinya ini? Oke, terima kasih atas peringatannya, senior. Dia hanya bisa membalas. Disimpan, ini. Beban berat ini dipercayakan kepada Anda. Petik 2. Waktuku juga hampir habis. Saat suaranya melemah, jiwanya perlahan menjadi kabur. Tunggu. Yun Ce dengan cepat menarik kesadarannya dari kebingungan dan berkata dengan mendesak, Senior Nisuan, jangan pergi dulu. Saat dia berbicara, dia menghubungkan pikirannya dan memindahkan jiwa Honger dan Yuer ke sisinya. Tubuh yang sama persis, wajah yang persis sama, hanya mata yang berbeda, warna rambut yang berbeda, dan jiwa yang berbeda. Nisuan terpaku di sana, jiwanya memudar, tetapi matanya tertuju pada kedua gadis itu, tidak mau dipisahkan sejenak. Honger melihat dunia yang aneh ini, dan tentu saja bertanya pada Yun Ce tentang lelaki tua di depannya, tempat aneh ini, dan siapakah lelaki tua aneh ini. Bertentangan dengan reaksinya, seluruh tubuh Yu membeku di sana, matanya kosong seperti mata Nisuan. Hingga suatu saat, jejak jiwa yang tadinya jauh terasa sangat tersentuh. Bibirnya yang lembut membuka dan menutup, dan dia mengeluarkan suara yang lembut dan sulit, ayah, sayang. Hah! Honger merengek dan mengalihkan pandangannya, menatap Yuer dengan mata merahnya yang berbintang. Jiwa Nisuan gemetar dan mengembara. Jika jiwanya menangis, dia akan menangis begitu keras hingga dia bahkan tidak bisa bersuara. Honger, Yun Ce meraih tangan kecilnya dan Yu dan berkata dengan sungguh-sungguh, namanya Nisuan, dia adalah ayahmu, ayah kandungmu. Itu dia, tatapan Honger pada kakek tiba-tiba menjadi sangat serius. Dan kemudian senyuman ceria muncul di wajahnya. Halo, ayah, saya Honger. Baik saudari Sensi maupun saudari Bai mengatakan bahwa saya dulu lebih besar dari. Ada juga nama yang sangat aneh bernama Wan Hu, apa karena aku sangat suka memakannya. Petik 2. Nisuan melihat mereka, jiwanya masih gemetar, dan dia masih tidak bisa mengeluarkan suara. Ternyata aku benar-benar punya ayah dan ibu. Honger tersenyum bahagia. Saya pikir itu adalah masternya, Seorang guru yang telah mempersiapkan diri dengan baik menutup mulutnya tepat waktu, dan kemudian berkata tanpa mengubah ekspresinya, babi, kucing, angsa, anjing, tidak ada hal seperti itu di jurang maut, mengapa kamu tidak segera datang ke ayahmu? Petik 2. Ketika Yun Ce mendorong Honger, Yuer sudah tiba di depan Nisuan dengan ringan. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan dengan ragu-ragu menyentuh ayahnya, tapi dia hanya bisa membuka bayangan seperti gelembung. Air mata kristal jatuh perlahan dari wajahnya yang seputih salju, setetes demi setetes, tidak mampu berhenti. Saat itu, ayahnya menempatkannya di dunia yang gelap dan sepi. Satu-satunya yang menemaninya adalah hamparan bunga Netherworld Udumbara yang luas.
Belakangan, dia mengunjunginya berkali-kali. Terakhir kali, dia memberinya bintang terang gelap, mengucapkan banyak kata, dan kemudian, dia tidak pernah kembali. Nisuan perlahan mengulurkan telapak tangannya yang gemetar, mencoba menahan air mata putrinya, tapi dia hanya bisa melihat kristal yang paling mempesona dan menyayat hati di dunia melewati telapak tangannya. Ayah, Honger juga terbang dan menatap Nisuan lebih dekat, mata merah kristalnya penuh dengan pertanyaan dan keingintahuan, mengapa rambutmu begitu panjang, janggutmu begitu panjang, dan begitu besar. Yi Peng, Sister Heling berkata bahwa ayah dan ibu adalah orang terdekat di dunia. Tapi ibu pergi diam-diam, ayah, kamu tidak akan pergi diam-diam kan? Kedepannya akan ada satu lagi orang yang sering memberi saya makanan enak. Petik 2. Yun Che mengalihkan pandangannya ke samping dan menghela napas perlahan. Pemahaman Honger tentang konsep ibu dan ayah jelas sangat berbeda dengan orang biasa. Namun betapapun biasnya persepsi tersebut, hasrat akan kasih sayang keluarga akan selalu terpendam dalam darah seluruh makhluk hidup, dengan cara apapun dan kapanpun. Baik ruang maupun ruang tidak dapat benar-benar terpotong. Nisuan memandang Yuer dan Honger, dan berkata dengan lembut, aku tidak pantas menjadi seorang ayah. Aku membawamu ke dunia, tapi kemudian mendorongmu ke dalam jurang. Hah, jurang yang dalam? Tidak, pemiliknya sendiri yang melompat keluar dari jurang, bukan Anda yang mendorongnya ke bawah. Honger mengoreksi. Gelombang. Akeong tanda pagar persen, Yun Che mengulurkan tangan untuk menutupi wajahnya, dua kata ini masih keluar dari mulutnya. Jiwa Nisuan telah berubah menjadi kabut, dan dia sepertinya tidak mendengar kata, Tuan, dengan jelas dari mulut Honger. Dengan hembusan jiwa terakhirnya dan suara terakhirnya, dia memberikan cinta dan kasih sayang terakhirnya kepada putrinya, ketika dosa berakhir, aku akan seseorang menggantikan aku dan ibumu. Tunjukkan semua keindahan yang seharusnya ada di dunia ini, ambil tempat kami, ganti semua yang hilang. Yun Che dengan sungguh-sungguh berkata, aku bersumpah pada orang ini bahwa orang itu pasti akan melakukannya. Adapun ayah dan ibu, lupakan saja, atau ingatlah sesekali, aku hanya mendoakanmu, abadi, kedamaian, dan kebahagiaan, dalam hidup ini. Bayangan jiwa Nisuan hancur total pada saat ini, berubah menjadi bintang cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang perlahan memudar. Dan bintang-bintang cahaya ini dengan cepat terbang menuju Yun Che, dan kemudian mereka semua melebur ke dalam lautan jiwanya, dan mengeluarkan suara lembut. Yun Che, terima kasih, aku tidak menyesal. Yun Che menutup matanya dan menghela nafas, aku tidak akan pernah bisa membalas kebaikanmu. Bagaimana saya bisa menerima rasa terima kasih Anda? Hah, lenyap, apakah kamu menyelinap pergi seperti ibumu lagi, kamu menangis lagi, tolong berhenti menangis, oke. Melihatmu menangis, tiba-tiba aku merasa sangat sedih, aku tiba-tiba ingin menangis, Wah 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 wah. Petik 2, Yun Che berjalan mendekat, memeluk Honger dan Yuer, dan menghibur mereka dengan lembut. Dan pada saat ini, bintang-bintang cahaya yang terbang ke lautan jiwa Yun Che membuka adegan-adegan jauh dalam kesadarannya, gunung-gunung tidak terbatas dan lautan awan masih tersisa, seperti negeri dongeng. Di puncak-puncak yang menembus langit dan menembus awan, seorang pria berdiri tegak. Dia mengenakan jubah putih, dengan tangan di belakang punggung, rambut sebatas pinggang menari-nari ditiup angin, dan keanggunan serta keanggunannya yang tak ada habisnya. Langit sejajar dengannya, dan bumi serta segala makhluk di dalamnya berada di bawah kakinya. Dan dia hanya berdiri di sana dengan tenang, dan awan mengambang berkumpul di kakinya, dan semua elemen dan energi spiritual di dunia sekitarnya juga dengan hati-hati dan penuh semangat mendekatinya untuk waktu yang lama. Tidak ingin pergi. Embusan angin sepoi-sepoi datang dari belakangnya, ditemani oleh seorang anak laki-laki yang berteriak dengan penuh semangat, Senior Nisuan. Hah, akhirnya aku menemukanmu. Saat anak laki-laki itu berteriak, pria berjubah putih itu berbalik sambil tersenyum. Dalam sekejap, angin sepoi-sepoi, awan tenang, dan langit redup. Penampilannya seakan memadatkan seluruh pria dan wanita di dunia fantasi kecantikan maskulin. Wajahnya terbuat dari batu giok putih, alisnya dipotong seperti pedang, dan matanya seterang bintang. Fitur wajahnya terlalu sempurna, tapi juga menunjukkan kelemahan dan kejahatan dalam jumlah yang tepat, kelemah lembutan. Mata memperlihatkan tepian dan kedalaman yang membuat orang ingin menjelajah. Karena dia adalah Nisuan, dewa pencipta unsur,
dan dua ras dewa dan iblis sepakat bahwa penampilan laki-laki adalah yang terbaik di dunia, sama seperti Li Su di antara wanita. Dia memandang pemuda itu, dan senyuman di bibirnya sama anggunnya dengan angin perih di atas awan. Melihat penampilanmu, mungkinkah? Pemuda itu mengangguk berulang kali. Hanya punggungnya yang terlihat, tapi wajahnya tidak terlihat, tapi dia masih bisa merasakan kekuatannya. Dia begitu bersemangat hingga hampir meluap. Ya Tuhan, dia setuju. Dia berjanji padaku bahwa aku bisa memujamu sebagai guruku, dan selama 1000 tahun ke depan, aku bisa berlatih di sisimu. Oke, petik 2. Setelah mengatakan itu, dia berlutut dengan suara keras, murid Mosu, mohon tunduk padaku. Tunggu, Nisuan tidak bergerak, tetapi kekuatan tak terlihat menghalangi suara pemuda itu dan pada saat yang sama menarik tubuhnya yang berlutut, Bapak Tuhanmu setuju, tapi aku tidak setuju. Pemuda itu tertegun, lalu berkata dengan cemas, tapi murid, tidak, tapi apa kekurangan dari junior ini? Tolong beritahu saya, senior, dan saya akan bekerja lebih keras untuk memperbaiki dan meningkatkannya. Nisuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, setengah tidak berdaya, setengah lembut, lihatlah bagaimana kamu mengikuti aturan dan takut membuat kesalahan. Aku sangat terkejut ayahmu yang tua dan keras kepala itu menyetujui hal ini. Nisuan melanjutkan, mungkinkah entry terbarumu begitu buruk sehingga dia, begitu marah hingga dia bahkan tidak ingin bertemu denganmu. Nisuan melanjutkan, kata-kata ini sangat lugas dan menusuk hati pemuda itu. Dia menundukkan kepalanya karena malu, itu, 99 pedang yang menghancurkan langit. Saya telah ditempatkan di pedang ke-73 selama 320 tahun. Kata Tuhan Bapa, teknik pedang pemecah langit masih seperti ini, di kehidupan ini. Jangan pernah berpikir untuk mengembangkan seni pedang pembunuh surga. Petik 2. Hahaha. Nisuan tertawa, itu memang yang dikatakan oleh orang tua yang keras kepala itu. Semua orang di dunia dapat melihat dengan jelas bakat Anda. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di antara para dewa dan ras yang dapat menandinginya. Anda membandingkannya, tetapi lelaki tua yang keras kepala itu tidak akan pernah mengakui bahwa dia bukanlah guru yang baik. Gayanya dalam melakukan sesuatu, betapapun sombongnya si jenius, akan menjadi patuh pada aturan jika jatuh ke tangannya, dan dia tidak akan berani berlebihan. Dengan tangan dan kakimu terikat, hatimu terikat, dan jiwamu terikat, sungguh luar biasa bahwa kamu bisa melatih pedang ke-73. Pemuda itu mengangkat kepalanya dengan cahaya aneh di matanya, ayahku, Tuhan tidak pernah begitu memujiku. Dia sering bilang kalau apakah kamu dikatakan bodoh, diabaikan dalam budidaya, atau apakah Anda memiliki terlalu banyak pikiran delusi dan melihat ke depan dan ke belakang? Nisuan berkata perlahan, pemuda itu terkejut, lalu dia berkata dengan wajah penuh kekaguman, seperti yang diharapkan dari senior Nisuan, dia memang orang yang paling mengenal Tuhan ayahku. Dia telah mengatakan semua ini. Saya minta maaf karena orang tua yang keras kepala tidak dapat menemukan kata-kata baru. Nisuan mencibir, kentut yang dia hasilkan selama puluhan juta tahun memiliki bau yang sama. Dengan wajah yang sangat tampan, dia mengucapkan kata-kata yang sangat tidak senonoh dan vulgar. Orang di depannya jelas-jelas sedang mengejek ayahnya, namun mata pemuda itu berbinar-binar, memancarkan antusiasme dan rasa hormat yang kuat, karena dialah satu-satunya orang di dunia yang berani menilai ayahnya seperti ini. Setiap kali aku berada di sisinya, rasanya seperti itu. Kita berada di dunia yang sama sekali berbeda. Tidak perlu depresi, tidak perlu gemetar, tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu khawatir apakah langkahnya mantap, apakah ekspresinya tidak tepat, apakah pernafasannya tidak teratur. Dia sebenarnya tahu kalau dia tidak pandai menjadi guru, tapi dia tidak sanggup meminta bantuanku, jadi dia menggunakan keledai di pantat untuk menuruti permintaanmu dan berpura-pura marah dan kecewa. Dia mungkin harus membentakmu saat dia keluar. Cepat keluar dari sini, bersih. Petik 2. Mulut anak laki-laki itu terbuka lebar dan matanya melebar, persis sama. Nisuan menganggapnya sebagai hal biasa, tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih bijaksana daripada ayahmu yang keras kepala itu. Mosu, dia memanggil nama pemuda itu, ikuti aku, dan aku jamin kamu akan mampu mengembangkan pedang pemecah langit dengan sempurna dalam waktu 1000 tahun. Pemuda itu mengangkat kepalanya tak percaya, ribuan tahun. Nisuan mengangkat alisnya dan tersenyum, apa?
Bukankah Bapa Tuhanmu memberitahumu bahwa aku hanya membutuhkan 400 tahun untuk mengolah 99 pedang yang menghancurkan langit? Pemuda itu menggelengkan kepalanya, Dewa Bapa tidak pernah menyebutkannya. Tapi pendekar Brahma mengatakan ini. Saya meminta konfirmasi kepada Tuhan Bapa hari itu, tetapi Tuhan Bapa hanya mendengus, jadi saya tidak berani bertanya lagi. Ternyata, itu sebenarnya sungguh. Nisuan berkata, saat itu, ayahmu menciptakan 99 pedang penghancur surga, mengklaim bahwa kecuali teknik pedang pembunuh surga, tidak ada pendekar pedang lain di dunia. Bahkan saya harus membutuhkan setidaknya 1000 tahun untuk melihatnya sekilas. Jadi, aku dengan santai bertaruh dengan ayahmu, bertaruh. Butuh waktu 1000 tahun bagi saya untuk menguasai 99 pedang. Petik 2. Seperti yang kamu tahu, hanya butuh 400 tahun bagi ayahmu untuk dikalahkan. Sayang sekali kamu belum lahir, kalau tidak kamu akan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa wajah ayahmu lebih gelap dari dasar pot. Ini tontonan yang luar biasa. Senior, sungguh luar biasa. Kekaguman pemuda itu terhadap Nisuan semakin meningkat. Lalu, apa taruhan antara senior dan Dewa Bapa? Sederhana, siapapun yang kalah, berjanjilah pada pihak lain bahwa itu adalah sesuatu. Nisuan berkata sambil tersenyum, taruhan ini bisa sekecil kerikil, atau bisa sebesar langit. Aku hanya mengatakannya dengan santai saat itu, tapi sayang sekali ayahmu terlalu menyukai teknik pedang pemecah langit yang baru dibuat. Puas, setuju langsung. Petik 2. Lalu, apa yang senior minta ayahku lakukan? Pemuda itu penuh rasa ingin tahu. Lagi pula, hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa membuat ayahnya menderita. Sejauh ini, saya belum membiarkan dia memenuhinya. Senyuman lembut Nisuan mengandung sedikit kejahatan, saya tidak punya apapun yang harus dia lakukan, jadi mengapa tidak bertahan saja seperti ini? Sebagai manusia, ayah dewamu orang yang menganggap janjinya sebagai takdirnya, sejak saat itu. Setiap kali aku melihatmu, auraku melemah 3 poin, dan itu bagus. Yang satu adalah ayah kandungnya, dan yang lainnya adalah orang yang paling dia kagumi. Pemuda itu tidak bisa berkomentar, jadi dia membungkuk lagi, mampu mengikuti senior saya adalah keinginan dan kehormatan terbesar dalam hidup susu. Selama 1000 tahun ini, Suding tidak membiarkan dirinya mengendur sedikit pun. Kami pasti akan memenuhi harapan senior kami dan Tuhan Bapa. Nak, kamu sangat siap untuk berlutut dan memujaku. Nisuan menggelengkan kepalanya, dan dengan jentikan jarinya, dia mendorong tubuh pemuda itu ke atas lagi. Aku mengizinkanmu mengikutiku selama 1000 tahun, tetapi selama 1000 tahun ini, kamu harus melarikan diri dari apa yang Tuhan ayahmu miliki, ditempatkan pada Anda selama bertahun-tahun. Semua aturan dan perilaku di situs web. Petik 2. Tentu saja, pemuda itu mengangguk dengan berat, ikuti seniormu dan ikuti ajaran mereka. Sangat bagus. Nisuan memandangnya dan mengangguk, kalau begitu pelajaran pertamaku adalah, kamu tidak perlu memujaku sebagai tuanmu, dan jangan menyebutku sebagai senior di masa depan. Panggil saja aku kakak. Apa? Ah, tidak, tidak, sama sekali tidak. Pemuda itu sangat ketakutan, bagaimana saya bisa? Apa, ini adalah hal pertama, dan kamu tidak mau mendengarkan. Nisuan menyipitkan matanya. Tidak, aku tidak berani. Pemuda itu menggelengkan kepalanya karena panik dan tergagap, tetapi ada urutan senioritas dan senioritas, dan Anda adalah senior yang paling saya hormati. Bagaimana saya bisa mengucapkan kata-kata sebesar itu kepada senior saya? Nama yang tidak sopan. Hei, tidak ada rasa hormat terhadap yang lebih tua dan yang lebih muda. Kamu bahkan tidak rela melepas belenggu, senioritas. Jadi meskipun kamu berada di sisiku, kamu tidak akan ada bedanya dengan masa lalu. Nisuan berbalik dan berkata dengan kecewa, pergilah, kamu tidak perlu mengikutiku. Ketakutan memenuhi tubuh pemuda itu sejenak, dan dia berkata dengan mendesak, tidak, senior, aku mendengarkanmu, aku. Kakak, dua kata ini sangat sederhana, tetapi di bibir pemuda itu, beratnya mencapai 1 miliar. Karena yang ditekankan pada dua kata tersebut adalah didikan, ritual, aturan, surga, dan tata krama yang telah diterapkan dan ditanamkan secara mendalam sepanjang hidupnya. Nisuan tidak mengatakan sepatah kata pun padanya dan pergi. Ah, tunggu, pemuda itu terhuyung dan mengejarnya dengan panik. Pada saat yang sama,
dia mengencangkan rambutnya dan hampir menggunakan seluruh keinginannya untuk memaksakan dua kata itu keluar dari mulutnya, saudaraku. Sosok Nisuan berhenti sejenak, dan dia menoleh ke belakang sambil tersenyum, sudah cukup, biarkan aku berteriak lagi. Seluruh tubuh pemuda itu tertegun, matanya mengembara. Ketika dua kata yang bertentangan dengan perintah orang yang lebih tua dan lebih muda dan hanya menyimpang itu diteriakkan dari mulutnya, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari kepalanya, dan kemudian, seluruh tubuhnya sepertinya tiba-tiba melompat keluar dari sesuatu. Dunia kecil yang hilang, berat. Saya baru saja dihadapkan pada dunia yang jelas-jelas tidak berubah, namun tampaknya telah berubah warna. Saudaraku, meskipun ekspresi dan nadanya masih sangat kaku, jelas lebih mudah untuk mengatakannya kali ini daripada yang pertama kali. Hahaha, Nisuan tersenyum sepenuh hati, terbang dan mengangkat bahu pemuda itu, benar. Anda dan saya akan berkeliling dunia bersama mulai hari ini, sebagai saudara, kita dapat membicarakan segala hal, jangan ragu untuk melakukannya. Apa pendapat Anda tentang Master Senior? Memikirkan, semuanya sangat mengecewakan. Petik 2, pemuda itu setuju dengan bingung, Senior mengatakan itu. Kamu memanggilku apa? Kakak Nisuan. Pemuda itu mengoreksi dengan cepat, dan jalan keluarnya kali ini jauh lebih lancar daripada yang kedua kalinya. Sebut saja seperti ini, kamu hanya bisa menyebutnya seperti ini, apalagi jika kamu berada di alam bawah. Nisuan dengan tegas memperingatkan, masa hidup umat manusia di alam bawah sangat singkat, kebanyakan kurang dari 100 tahun. Jika gadis kecil di sana mendengarmu memanggilku senior, mantraku diperlukan. Berkurang secara signifikan. Petik 2. Bagaimana, roh rendah hati dari dunia bawah ini layak dibawa ke hadapan mata kakak? Nisuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tanpa menjelaskan, menepuk bahu pemuda itu dan berkata, kehormatan dan penghinaan ada dalam praktik, dalam hati, bukan dalam penampilan. Alasan utama mengapa pedang pemecah langitmu lambat untuk maju adalah karena kamu terjebak dalam belenggu yang terlalu ketat. Yang terperangkap dalam belenggu ini bukanlah pedangmu, melainkan hatimu. Kondisi pikiran telah menjebak kondisi pedangmu lagi. Dan kamu tidak pernah menyadari keberadaan belenggu ini. Sebaliknya, Anda menganggapnya sebagai hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan ini, dan terus memperkuatnya. Pada titik ini, dia menatap mata pemuda yang kebingungan itu, tidakkah kamu mendengarnya? Tidak apa-apa untuk memahaminya. Jangan khawatir, Anda masih muda dan punya banyak waktu. Jarang sekali lelaki tua keras kepala itu mau menyerahkanmu kepadaku. Jadi aku tidak bisa begitu saja mengawasimu apapun yang terjadi. Bersikaplah sedikit keras kepala. Petik 2. Ayo pergi. Mengaitkan anak laki-laki itu dengan lengannya, dia melompat turun dari puncak awan dan langsung jatuh ke arah angin. Saudaraku, kita akan pergi kemana? Kali ini, anak laki-laki itu memanggil, saudara, dengan sedikit kesulitan. Pergi ke dunia bawah. Hah, alam bawah. Haha. Lakukan saja sesukamu, iya. Dengan auramu, kamu masih anak-anak. Ajaran Tuhan Bapa, Yuan yang seorang manusia seharusnya. Berhenti, tidak perlu memberitahuku apa yang dikatakan lelaki tua keras kepala itu. Apakah kamu memiliki wanita yang kamu cintai? Cinta, tidak, apa itu cinta? Apa pendapatmu tentang hubungan antara pria dan wanita? Dewa Bapa mengatakan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan harus seperti antara Tuhan Bapa dan Ibu Ratu. Saling mengandalkan dan mendukung, saling menghormati sebagai tamu, bertambah banyak dan berkembang, serta menuruti nafsu. Dengarkan kentut Dewa Penciptanya. Saat itu, dia berharap kepala dan pantatnya bisa dikuburkan di kuil kehidupan. Tuhan Bapakku telah mengatakan hal yang sama tentangmu. Ahem, mari kita tunda pergi ke dunia bawah selama beberapa hari. Aku akan bertengkar dengan ayahmu dulu. Hah, saudaraku, kamu benar-benar pergi. Tunggu. Kakak Nisuan, aku salah, aku tidak akan pernah bicara omong kosong lagi, saudara. Hahaha, tentu saja Nisuan tidak benar-benar pergi mencari ayahnya. Dia membawa pemuda itu melawan angin dan terbang langsung ke dunia lain yang sama sekali berbeda. Saudaraku, ada pertanyaan yang selalu ingin saya tanyakan. Anda telah membawa saya bepergian ke banyak dunia, dan saya terutama suka melihat berbagai bentuk wanita di dunia. Tapi kenapa kamu tidak pernah menyentuh dirimu sendiri? Tentu saja, hati itu milikmu. Jika suatu hari nanti,
Anda memiliki seseorang yang dapat menyentuh hati dan jiwa Anda serta memasuki mimpi Anda akan memahami bahwa wanita lain di dunia, meskipun mereka cantik untuk selamanya, tidak dapat menandinginya sesaat ketika Anda melihat ke belakang. Orang itu adalah Senior Li Su. Hahaha, bukankah ini sesuatu yang diketahui semua orang? Tetapi setelah bertahun-tahun, kakak laki-laki tertua saya masih terobsesi dengan saya. Tapi aku selalu merasa bahwa dengan temperamen Senior Li Su, selama kamu tidak menyerah, akan selalu ada harapan. Dia pantas mendapatkan ini dariku. Meski aku masih merasa tidak ada hasil, tapi, Mosu, jika suatu saat kamu bertemu orang seperti itu, kamu akan mengerti bahwa meskipun kamu hanya mengikuti tanpa hasil, itu akan membuat orang bahagia. Ini seperti hadiah. Petik 2. Apakah cinta antara pria dan wanita benar-benar misterius? Itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Anda akan mengetahuinya ketika Anda bertemu orang Anda. Sedangkan untuk aku dan kakakmu, kamu tidak perlu pesimis sama sekali. Anda, Tuhan Bapa, berjuang keras dengan saya saat itu, tetapi akhirnya memilih untuk menikahi ibumu demi warisan. Kalau begitu, aku bukan satu-satunya di dunia ini yang layak untuk Li Su. Petik 2. Kakak benar, kakak bukan satu-satunya di dunia yang memenuhi syarat untuk cocok dengan Senior Li Su. Kakak, tolong bekerja keras. Lain kali Anda pergi ke kuil kehidupan, jika Anda membutuhkan bantuan saya, tanyakan saja. Hahaha, bagus. Kakakmu dan aku memiliki perasaan terhadap Li Su, yang dapat dibuktikan dengan langit dan bumi, matahari dan bulan, dan tidak dapat diubah oleh perubahan-perubahan dalam hidup. Saya tidak percaya hati es Li Su tidak dapat dipatahkan. Peralihan layar masih berupa pegunungan, lautan, dan puncak awan, namun bedanya awan di sini menunjukkan warna yang dalam dan gelap. Nisuan berdiri di puncak gunung. Di sebelahnya ada seorang wanita berpakaian hitam dan setengah kaki lebih tinggi darinya. Penampilan wanita itu sungguh luar biasa cantik, namun yang ribuan kali lebih baik dari penampilannya adalah semangat kepahlawanan dan keagungan yang memenuhi alis, raut wajah, mata, dan bahkan setiap jejak kulitnya. Siapapun yang melihatnya pasti yakin bahwa mereka sedang melihat satu-satunya kaisar wanita tertinggi di dunia ini. Siapapun yang tertangkap oleh perhatiannya akan langsung terseret ke dalam jurang kemerosotan dan ketakutan yang mengerikan. Nisuan, yang berdiri di sampingnya, tidak memiliki penampilan seperti dewa pencipta. Matanya selembut air, dan wajahnya tersenyum. Matanya tidak menunjukkan ketajaman dan kekuatan apapun, seperti seorang bangsawan tampan yang baru saja memasuki dunia. Nisuan, tolong ulangi 3 hal yang kamu janjikan padaku. Wanita itu memandang ke depan, suaranya dingin dan keras. Nisuan tersenyum dan berbicara tanpa ragu-ragu, hal pertama yang harus dilakukan adalah memberitahu seluruh dunia dalam waktu 30.000 tahun bahwa Jie Yuan akan menjadi istri Nisuan saya. Hal kedua adalah, apapun yang terjadi, kita harus berkumpul di sini setiap tahun. Hal ketiga adalah, saya tidak akan pernah melihat Li Su lagi. Wanita itu memalingkan wajahnya sedikit dan berkata, setiap kata itu benar, jadi kamu lulus. Tapi, dunia ini penuh dengan perubahan setiap saat, dan segala macam variabel berubah. Ada kalanya Anda dan saya. Sangat menarik, jadi 2 hal pertama bisa dilonggarkan dengan tepat. Tapi yang ketiga, sepotong, kamu harus melakukannya dengan jujur untukku. Jika tidak, kalau tidak, aku akan dihukum dengan berubah menjadi orang tua yang kotor. Nisuan memegang tangan wanita itu, melihat profilnya dan tersenyum. Wanita itu berjuang secara simbolis selama 2 kali sebelum dia berkata dengan arogan, itu dianggap sebagai pengakuan. Jangan khawatir, aku tetap menginginkanmu meskipun kamu menjadi orang tua yang kotor. Aku bahkan mungkin membuatmu semakin kotor dan jelek sehingga aku tidak punya rasa malu melihatmu lagi. Nona Li Su. Oke, Nisuan setuju, matanya sepenuhnya tertuju pada pipi Jie Yuan, selama kamu berada di sisiku, semuanya akan baik-baik saja. Bibir Jie Yuan bergerak sedikit. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, tahap terakhir dari kode terlarang dewa dan iblis akan segera selesai. Pada saat itu, inti kegelapanmu akan terbangun sepenuhnya. Kemudian ketika saatnya tiba, Anda tidak akan punya jalan keluar. Apa yang kamu lakukan padaku, sama saja dengan menyimpang dari hukum. Apakah kamu benar-benar tidak menyesalinya?
Tidak, Nisuan memandang dunia tanpa batas dari kejauhan, dan suara di antara bibirnya lembut dan tegas tanpa henti, kami tidak salah. Yang salah adalah kegigihan, prasangka, dan persepsi yang salah. Jika bersamamu bertentangan dengan surga, maka aku bersedia menjadi orang yang menentang surga. Tidak peduli apa hasil akhirnya, saya tidak akan pernah menyesalinya. Dia mengangkat lengannya dan mengarahkan jarinya ke arah cahaya pedang gelap yang panjang. Alam terakhir dari kode terlarang dewa dan iblis dinamai, pemberontakan surgawi. Pedang terakhir yang belum selesai diberi nama, menentang surga tanpa penyesalan. Tempat ini dan nama ini membuktikan hatiku. Titik 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 titik. Layar mati, tapi Yunce ditinggalkan dengan sedikit penyesalan yang menyakitkan. Aku tidak menyesal, jadi apa sebenarnya yang kamu sesali kali ini? Apa yang Anda lihat? Ketika kesadaran Yunce meninggalkan bayangan jiwa, suara Li Su terdengar. Itu adalah bayangan dari ingatan yang ditinggalkan langsung ke lautan jiwa Yunce oleh dewa jahat Nisuan, dan Li Su tidak bisa mengintip ke dalamnya. Itu adalah bagian memori yang ditinggalkan oleh senior Nisuan. Nada suara Yunce mengandung beban yang belum hilang. Sinterklas, ini bukan pertama kalinya dia menyentuh nama ini. Meski kesannya sangat dangkal, nama keluarga, Mo, terlalu istimewa. Yunce hanya mengenal dua orang dalam hidupnya. Salah satunya adalah Moe, kepala 4 dewa ciptaan. Yang lainnya adalah Mosu, yang tercatat dalam buku kuno Dewa Naga. Pangeran Mosu, pangeran pembunuh surga, memiliki penampilan yang luar biasa, dan tidak ada putra Tuhan lain di dunia. Kaisar Zutian sangat mencintainya, tetapi karena dia melanggar tabu yang tidak dapat ditoleransi, dia dikuburkan di jurang ketiadaan dengan tangannya sendiri. Kebenaran, kekerasan, dan ekstremitasnya mengejutkan surga, dan semua orang di dunia memuji dan memujanya. Mengingat catatan singkat nama, Mosu, dalam buku kuno Dewa Naga, Yunce berpikir keras untuk waktu yang lama. Nisuan dalam bagian ingatannya, kekuatan sucinya, statusnya, penampilannya, temperamennya, semuanya adalah pria terbaik di dunia. Dia ada seperti ini, tetapi dia juga begitu bebas dan tidak terkendali, memandang semua makhluk hidup secara setara. Pria seperti dia layak mendapatkan masa lalu dan masa kini. Tapi Nisuan yang dilihat Yunce sangat tua dan suram. Tidak peduli siapa yang melihatnya pada pandangan pertama, mustahil untuk percaya bahwa mereka sebenarnya adalah orang yang sama. Berdasarkan apa yang dilihat dan dirasakan Yunce, alasan utama kemunculan dewa jahat Nisuan sebelum kematiannya sama sekali bukan disebabkan oleh terkikisnya kehidupan kekal, melainkan oleh kesuraman, dekadensi, dan penyiksaan diri yang ekstrim. Dan Mosu, dia adalah Pangeran Zutian, yang tercatat dalam buku kuno Dewa Naga, dan tidak diragukan lagi merupakan putra terpenting Kaisar Moe, Kaisar Zutian. Dalam penggalan ingatan, Moe yang tidak setuju dengan Nisuan, tetap memilih untuk mendorongnya ke Nisuan demi kemajuan Mosu. Hanya memikirkannya saja, dia tahu bahwa ini adalah konsesi besar yang dia buat untuk Mosu, karena tindakan ini tidak hanya membawa rasa malu. Itu juga akan memaksanya untuk berhutang budi pada Nisuan. Ini menunjukkan bahwa dia sangat mementingkan dan peduli pada Su Zhenyin. Tapi kenapa tercatat di buku kuno Dewa Naga bahwa, akhir cerita Mosu sebenarnya terkubur di jurang ketiadaan oleh Moe sendiri? Pemuda bangsawan dalam penggalan ingatan juga sedikit cuek, atau dengan kata lain, membosankan, mematuhi aturan dan tata krama, menghormati orang yang lebih tua dan ayahnya, tidak terlibat dalam hasrat seksual, dan bahkan susunan kata di setiap kalimatnya hati-hati, jangan sampai dia tidak sopan. Untuk orang seperti itu yang jelas-jelas tumbuh di bawah batasan yang ketat dan bahkan merasa sangat sulit untuk melanggar, seperti yang diminta oleh Nisuan sendiri, kejahatan tabu macam apa yang dia lakukan. Beraninya seorang ayah menguburkan putra kesayangannya dengan tangannya sendiri. Tunggu. Mengapa Nisuan berusaha keras untuk meninggalkan kenangan ini untukku? Mosu, terkubur di dalam jurang. Mungkinkah itu? Fluktuasi dalam jiwamu tiba-tiba menjadi begitu hebat. Suara Li Su terdengar, sepertinya pecahan ingatan yang ditinggalkan Nisuan untukmu sungguh luar biasa. Yunce menghela nafas perlahan dan berkata, dia memberitahuku sesuatu yang awalnya dia tidak ingin memberitahuku. Mungkin, itu untuk berterima kasih padaku karena telah menjaga Honger dan Yuer. Di lautan jiwa, ada total 5 fragmen memori yang ditinggalkan oleh Nisuan. Yang dia lihat hanyalah mereka berdua. Ada 3 lagi yang memblokir diri sendiri.
Meskipun jiwa yang tersegel sangat lemah, jika Yun Ce membacanya dengan paksa, jiwa itu akan langsung runtuh. Kita hanya bisa menunggu sampai muncul di lautan jiwa Yun Ce pada waktu yang tidak diketahui. Mungkin, ketika Nisuan menghilang, dia masih tidak tahu apakah dia harus meninggalkan hal-hal yang seharusnya sudah berlalu selamanya ini kepada generasi mendatang. Namun dua adegan kenangan yang muncul telah memberikan petunjuk yang terlalu jelas kepada Yun Ce. Setelah akhirnya menghibur Honger dan Yuer, Yun Ce membuka matanya. Lingkungan sekitar masih sunyi, tetapi pemandangan telah berubah secara dramatis. Tempat di mana dia tiba-tiba jatuh ke dalam lubang besar. Lubang itu sangat besar hingga membentang puluhan mil. Dia berada di tengah lubang. Kemanapun dia memandang, lautan kabut yang hancur itu datar seperti cermin. Dia tidak menyangka bahwa ketika pembuluh darahnya yang dalam menyatu dan terlahir kembali, hal itu justru menyebabkan bencana alam yang mengerikan di tempat dia berada. Pergerakan sebesar itu kemungkinan besar akan menarik orang lain, atau binatang buas, jadi yang terbaik adalah segera pergi. Dengan suara rendah, Yun Ce segera melompat ke udara, tapi sesaat, dia berhenti di sana lagi, lalu perlahan mengangkat telapak tangannya. Karena saat dia mengaktifkan energi yang dalam, energi itu bergerak begitu cepat dan kuat hingga melampaui apapun yang diketahui sebelumnya. Melihat kelima jarinya, dia perlahan bergumam, alam dewa penguasa. Saat itu, Yun Ce telah mencoba segala cara untuk menerobos ke alam dewa penguasa, namun dia, yang tidak pernah mengalami hambatan dalam budidayanya, gagal mencapainya. Alam dewa penguasa, pada puncaknya, dia sepertinya telah mencapai penghalang yang tidak dapat diatasi. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, tidak ada yang bisa dilakukan. Hukum mengalami kemajuan. Baru setelah dia berada di alam ilahi langit abadi, dia mulai menyadari bahwa ini mungkin disebabkan oleh ketidaklengkapan urat nadi dewa jahat yang tidak lengkap. Kemudian, ketika saya mendapatkan prasasti dewa jahat, saya menyadari bahwa ini adalah batasan yang sengaja ditinggalkan oleh dewa jahat Nisuan. Sekarang dia melintasi jurang maut dan mendapatkan benih dewa jahat terakhir. Pada saat urat nadi dalam dewa jahat dipulihkan ke integritasnya, kekuatan yang telah menekan batas alam penguasa ilahi selama beberapa tahun seperti banjir. Pada saat yang sama ketika urat nadi Yun Ce berubah menjadi alam semesta berbintang. Saya tidak sabar untuk menyelesaikan terobosan ini. Seluruh prosesnya sangat lancar sehingga Yun Ce tidak menyadarinya sama sekali. Akhirnya, dia melihat kelima jarinya dan bergumam dengan linglung. Bagi Yun Ce, ini bukan hanya terobosan di alam besar, tapi juga langkah nyata pertamanya di dunia jurang maut ini. Dia membuka kelima jarinya, dan api, es, pusaran angin, dan guntur muncul pada saat yang sama, masing-masing dengan satu jari. Selanjutnya, cahaya kuning misterius bersinar, menutupi jari kelingkingnya dengan lapisan cahaya batu yang sekokoh 1000 lapisan batu. Kekuatan kelima elemen dilepaskan pada saat yang sama dan ada pada saat yang sama, tanpa ada rasa hambatan atau kesulitan. Ketika kelima jari ditekan bersamaan, cahaya yang dalam padam, dan energi dalam yang dilepaskan menyebabkan riak spasial yang jelas pada pandangan. Ini adalah kekuatan Tuhanku. Dengan kekuatan hari ini, mungkin hanya dengan membuka Hell Emperor Realm Pass, seseorang dapat bertarung sendirian melawan 11 dewa setengah langkah dari Lin Yuan Realm. Yang paling mengejutkan Yun Ce bukanlah lonjakan kekuatan yang besar, tapi perubahan drastis dalam persepsinya. Sebelumnya, dia bisa merasakan keberadaan dan pergerakan Yuan Chen, namun persepsi ini relatif kabur. Pada saat ini, di ruang sekitarnya, dia dapat dengan jelas merasakan keberadaan hampir setiap gumpalan atau bahkan setiap partikel Yuan Chen. Ketika cakupan persepsi spiritual dikurangi dan persepsi terkonsentrasi, lintasan pergerakan setiap butir debu menjadi sangat jelas. Yun Ce, yang awalnya bersiap untuk menjauh dari tempat ini, hanya berdiri di sana, dengan mata terpejam, dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Semangatnya yang terkonsentrasi hampir seperti kondisi pencerahan yang aneh, sehingga Li Su tidak berani bersuara. Pada saat ini, suara robekan terdengar, dan bayangan abu-abu muncul dari kabut abu-abu, membawa raungan aneh dan menuju ke punggung Yun Ce. Yun Ce tetap tidak bergerak, seolah dia tidak menyadarinya. Tepat ketika bayangan abu-abu hanya berjarak 1 kaki dari punggungnya, sebuah telapak tangan tiba-tiba meraih kepala bayangan abu-abu itu. Kecepatan tangan itu begitu cepat, seolah-olah muncul begitu saja. Di bawah jari-jari yang terkunci, bayangan abu-abu itu membeku di udara,
tak bergerak seolah-olah tersegel, hanya kabut abu-abu yang membuat jantung berdebar-debar muncul di sekitarnya. Tubuh Yunce perlahan berbalik dengan tangannya. Ini adalah binatang neraka. Ini adalah binatang jurang mirip serigala, panjangnya hanya setengah kaki. Kabut abu-abu menutupi seluruh tubuhnya, seperti hantu serigala yang terbakar dengan abu api penyucian. Satu-satunya hal yang dapat diidentifikasi adalah garis aslinya, atau mungkin sepasang mata serigala yang berkedip dengan cahaya abu-abu yang menakutkan. Aura kehancuran yang dikeluarkan oleh binatang jurang ini mungkin berada di tahap tengah alam dewa ilahi. Di bawah kekuasaan Yunce, saat ini, tidak ada ancaman sama sekali. Dia baru saja meraih kepala binatang jurang ini, dan energi yang dalam serta kekuatan jiwa menembus seluruh tubuhnya melalui kelima jarinya. Perlahan-lahan, matanya dengan cahaya aneh perlahan menyempit. Bang! Dengan suara lembut, binatang jurang itu hancur berkeping-keping di antara jari-jarinya, selain tulang dan anggota badan yang patah, masih ada banyak darah yang berceceran, bersama dengan debu jurang seperti kabut yang menyebar dengan cepat. Tulang dan darah binatang jurang itu semuanya ada di sana, tetapi mereka telah bermutasi karena erosi. Namun tulang dan darah manusia lambat laun akan dilahap hingga menjadi ketiadaan di bawah jurang debu. Inilah perbedaan antara erosi Yuan Chen terhadap manusia dan binatang. Inti yang mengarah pada transformasi klan binatang menjadi binatang. Saat tubuh binatang jurang itu meledak, bola hitam pekat terjepit di antara jari-jari Yunce. Ramuan misterius yang seharusnya menjadi binatang misterius setara dengan pembuluh darah misterius manusia. Tapi saat ini, setiap jejak, suan dan, di tangan Yunce telah terkikis seluruhnya oleh Yuan Chen dan diikat erat. Kabut debu yang membubung di atasnya begitu tebal hingga hampir hitam pekat. Sudut alis Yunce tiba-tiba bergetar hebat, benda ini seharusnya menjadi inti jurang maut. Pertama kali saya mendengar kata, Yuan He, berasal dari Yun Si. Dia menghancurkan wajahnya dengan debu jurang yang kaya yang dilepaskan dari inti jurang. Sekali lagi, Yunce berdiri diam di sana, memegang abis kor di tangannya dan menggerakkannya untuk waktu yang lama. Bahkan Li Su tidak tahu apa yang dia rasakan. Mendesis. Bayangan hitam lainnya keluar dan langsung menuju Yunce. Kali ini, Yunce bereaksi sangat awal, tapi tidak mengambil tindakan. Dia hanya mengalihkan pandangannya. Ini adalah binatang jurang yang bentuknya sangat mirip dengan yang tadi. Dikelilingi kabut abu-abu dan matanya seperti api hantu. Hanya saja aura penghancurnya jauh lebih lemah, hanya setingkat Raja Dewa. Hingga jaraknya 10 kaki, Yunce masih tidak bergerak. Dia hanya menatap sosok abu-abu yang mendekat dengan kecepatan sangat cepat. Kesadaran spiritual yang dia coba keluarkan dengan jelas menyentuh keberadaan jurang mautnya, lihat setiap jejak debu di dalamnya. Kecepatan serangan ke depan dari sosok abu-abu itu tiba-tiba melambat, dan kemudian, api rahasia, di matanya mulai bergerak secara tidak normal, dan kabut abu-abu di sekelilingnya berayun dengan kacau seolah-olah tertiup angin. Kecepatannya menjadi semakin lambat, dan bahkan gerakan menggigitnya pun jelas berubah bentuk, lambat laun, saat ia masih berjarak 3 kaki dari Yunce, ia berhenti di situ. Abyssal Beast tidak memiliki kesadaran, hanya naluri kehancuran. Ini adalah pemahaman dasar yang diketahui semua orang di jurang maut. Kamu, sebenarnya, suara Li Su lembut dan ringan, tapi jelas dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Inti dari Yuan Chen adalah kekuatan penghancur pada tingkat yang sangat tinggi sehingga tidak sesuai dengan hukum akal sehat. Namun binatang jurang ini menghentikan naluri destruktifnya di depan Yunce. Pada saat ini, Yunce mengulurkan tangannya, tetapi gerakan merentangkan lengannya sangat kaku dan lambat, dan fitur wajahnya juga menegang dengan tajam, seolah-olah dia sedang menahan perlawanan atau rasa sakit yang sangat besar. Hampir seluruh kekuatan jiwanya terkonsentrasi pada inti jurang dari binatang jurang di depannya, seolah-olah dengan gila-gilaan, mencoba menyentuh debu jurang yang padat tampaknya tak berujung di dalamnya. Lengan yang dia angkat perlahan adalah tindakan menarik tubuhnya secara tidak sadar saat dia berjuang untuk memobilisasi kekuatan jiwanya. Saat dia mengangkat tangannya sepenuhnya, binatang jurang yang hendak menerkam Yunce tiba-tiba berbalik, dan kemudian bergegas pergi ke arah yang berlawanan sampai benar-benar menghilang ke dalam kabut abu-abu. Puff! Penglihatan Yunce menjadi gelap, dia langsung jatuh dari udara dan menghantam tanah dengan keras. Wajahnya menjadi pucat, dan dahinya langsung dipenuhi keringat dingin, namun dia hanya meletakkan tangannya di tanah dan tertawa aneh. Hei, hehehehe, hahaha. Apakah kamu baik-baik saja?
Suara Lisu sedikit gelisah. Tidak apa-apa, Yun Ce berdiri, dengan senyum masih miring di bibirnya, aku baru saja menemukan sesuatu luar biasa. Apakah kamu berbicara tentang mengendalikan binatang jurang itu? Suara peri, seanggun asap, mengucapkan kata-kata mengejutkan yang menghancurkan pemahaman paling dasar tentang jurang maut. Belum, Yun Ce menggelengkan kepalanya, tapi apa yang dia katakan bukanlah penolakan total, tapi itu tidak akan lama. Lisu tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Hah, luangkan waktumu. Yun Ce melihat ke kejauhan. Pada saat ini, cara dia memandang lautan kabut telah mengalami perubahan drastis. Pertama, pergi dan cari tempat baru untuk menyempurnakan hadiah yang diberikan oleh Lin Shen. Sumber Tuhan, dan sumber darah dan sumsum. Selain itu, teknik Buddha Tao, akhirnya menunjukkan tanda-tanda perubahan. Ini memang saatnya bagi tubuh saya untuk bertransformasi. Menurut catatan Jalan Agung Buddha, 6 alam pertama adalah alam tubuh fana, dan mulai dari alam ketujuh, hanya tubuh dewa yang dapat diwarisi. Sepertinya kita akan bertahan lama di lautan kabut. Dia awalnya hanya memilih bersembunyi di lautan kabut untuk sementara, lalu pergi setelah menggabungkan benih dewa jahat. Tapi saat ini, dia tiba-tiba tidak mau pergi. Setelah menenangkan diri beberapa saat, Yun Ce tiba-tiba melirik lengan kirinya sebelum pergi. Dia memiliki perasaan samar bahwa kekuatan tertentu dalam garis keturunannya, sepertinya berbeda. Lengan kiri terangkat, mendesak Xuan Gang untuk terbang keluar. Namun di saat berikutnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku di sana. Geng Xuan dari klan Yun adalah yang terlemah dalam warna merah dan terkuat dalam warna ungu. Dan suangangnya adalah yang paling istimewa, ia tumbuh bersamanya, dari yang asli merah menjadi ungu. Keluarga Yun mencatat bahwa di atas warna ungu, ada suangang emas yang sangat istimewa, yang dapat membawa 10% kekuatan tubuh utama. Tetapi bahkan orang yang meninggalkan catatan ini menandainya hanya sebagai sebuah legenda dan tidak ada seorang pun yang pernah benar-benar melihatnya. Dia memanggil Suangang dan dengan jelas merasakan keberadaannya, tetapi di dunia di depannya, tidak ada tanda-tanda Suangang sama sekali. Karena itu, Suangang tidak berwarna,